Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marhaban ya Ramadan. Pada bulan Rajab yang lalu, kita semua telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah di bulan Rajab dan Sa'ban, ketemukan Ramadan. Insya Allah sebentar lagi, tanggal 24 April 2020, kita diketemukan dengan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Semua agama memiliki ibadah puasa, terutama agama Samawi. Jadi yang dimaksudkan dengan orang-orang sebelum kamu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani berpuasa 36 hari. Tidak makan, tidak minum, mulai waktu Isya sampai Isya lagi, dan tidak bergaul dengan suami atau istri. Orang Yahudi berpuasa 10 Muharram. Mereka berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak tidur, 1 hari penuh, 24 jam. Nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW ternyata juga melaksanakan puasa. Nabi Adam alaihissalam berpuasa 3 hari setiap bulan dan berpuasa 10 Muharram untuk mensyukuri dia ketemu istrinya di Arafah. Nabi Ibrahim berpuasa diikuti putranya Nabi Ismail dan Ishak setiap mau menerima wahyu. Nabi Nuh berpuasa selama terkatung-katung di atas perahu dan berpuasa pada hari Asyura ketika selamat dan berlabuh di Gunung Al-Judi. Nabi Yakub berpuasa untuk keselamatan putra-putranya. Nabi Yusuf berpuasa ketika di penjara. Nabi Yunus berpuasa ketika di dalam perut ikan. Nabi Daud sehari berpuasa, sehari berbuka. Nabi Musa berpuasa 40 hari untuk persiapan menerima wahyu di Bukit Sinai. Saudara-saudaraku yang saya hormati, kata puasa berasal dari bahasa Sanskerta upawasa. Upa berarti dekat, wasa adalah sang yang widiwasa. Sedangkan kata siam berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dan disertai dengan niat. Kata saum juga berasal dari bahasa Arab yang berarti meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Dua kata ini dalam ilmu fikih dianggap sama. Saudara-saudaraku yang saya hormati, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadun syahrul mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Tufaqu fihi abwabul jannah wa tuhlaqu fi afwabil jahim wa tuhallu fihi sayatin fihi lailatun khairum min alfi syahri man kurima khairaha faqad kurim." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Juga terdapat dalam bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikan, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa. Untuk itu, bagaimana kita dapat memperoleh kebaikan? Kita harus melakukan kebaikan. Misalnya bersedekah kepada para duafa, menyantuni anak yatim, dan meningkatkan iman dan takwa. Memperbanyak amal ibadah, menggunakan seluruh kemampuan untuk menunaikan ibadah wajib dan sunnah. Saudara-saudaraku yang saya hormati, sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu
dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu illa syauma fa'inahu lih wa ana ajzib bih." Semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini merupakan hadis yang mengandung fadilah puasa dan keistimewaannya dibandingkan dengan ibadah yang lain. Dan bahwa Allah Ta'ala telah mengkhususkan ibadah puasa ini untuknya. Ibadah-ibadah manusia yang lain adalah untuk menebus dosa-dosanya, untuk tabungan amalnya, dan yang terkait dengan manusia itu, tetapi tidak untuk ibadah puasa. Puasa untuk Allah, dan Allah yang akan membalasnya. Tentu karena Allah, maka kadar pahala dan pelipatan kebaikannya hanya Allah yang mengetahuinya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kullu amalin banu Adam yudha'aful hasanatul asyra amsalihha illa sab'imi'atin dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa syauma fa'innahu li wa anna ajzib bih. Semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikannya 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, maka ia untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Itulah keistimewaan puasa. Luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Man sauma Ramadana imanan wa ihtisaban hufrallahu ma qaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Apakah hati kita benar-benar berharap ketemu Ramadan dengan sungguh-sungguh harapan? Apakah kegembiraan kita semakin besar dengan semakin dekat hari-hari menjelang Ramadan? Atau kita tidak merasa bahkan Ramadan akan tiba? Hari-hari kita semakin dekat Ramadan dan kita masih disibukkan dengan segala urusan. Atau kita justru tidak sadari bahwa kita harus mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang siap memasuki bulan Ramadan dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.